bahwa para nabi seluruhnya, mulai dari nabi yang pertama Nabi Adam sampai nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruhnya mereka maksum. Seluruhnya mereka terjaga dari melakukan satu kekufuran, dua dosa besar, yang ketiga adalah dosa-dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan jiwa pelakunya, baik sebelum diangkat menjadi nabi maupun setelah diangkat menjadi nabi. Ini yang harus kita buat pegangan dengan kuat, agar ketika kita membaca kisah nabi kemudian kita temukan hal yang bertentangan dengan sifat kemaksuman para nabi ini, maka kita bisa mewaspadainya bahwa kisah ini tidak benar, bahwa kisah ini didustakan atas nama para nabi tersebut. Ini yang harus diperhatikan, karena ini adalah sebuah prinsip dalam akidah, dalam usulul akidah, sebagai usulul akidah, dasar dari akidah yang harus dipegang, yang harus dijadikan sebagai kaidah dalam, khususnya dalam hal ini adalah ketika kita membaca atau mendengar kisah-kisah seputar para nabi. Nggak ada para nabi yang pernah melakukan dosa besar. Tidak ada seorang nabi yang pernah melakukan kekufuran. Tidak ada seorang nabi yang pernah melakukan dosa kecil yang mengandung unsur kerendahan jiwa pelakunya. Hadirin rahimakumullah. Nah, ayat yang tadi kita baca, ada sebagian orang yang memahaminya dengan pemahaman yang keliru. Mereka mengatakan walaqad hammat bihi, bahwasanya Imra'atul Aziz, istrinya Al-Aziz, sebagian mengatakan namanya Zalikha. Ada yang mengharokatinya dengan Zulaikha. Nah, Imra'atul Aziz kalau dalam Al-Quran tidak disebut nama. Nah, namanya tidak disebutkan, hanya disebut Imra'atul Aziz. Jadi istri dari Al-Aziz. Dikatakan walaqad hammat bihi, Imra'atul Aziz ini memiliki keinginan untuk berzina dengan Nabi Yusuf. Wa hamma biha. Pada ayat ini wahamma biha, sebagian orang ada yang menafsirkan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam juga memiliki keinginan kuat untuk berzina dengan Zulaikha atau dengan Zalikha, Imra'atul Aziz. Ini adalah sesuatu yang sangat tidak layak bagi seorang nabi, karena seorang nabi tidak mungkin memiliki keinginan untuk melakukan perbuatan dosa besar, yaitu zina dalam hal ini. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam sebagian kitab, ini ada dalam sebagian kitab, itu disebutkan hal yang lebih keji daripada ini. Bukan hanya sekedar Nabi Yusuf alaihissalam dikatakan memiliki keinginan untuk melakukan zina dengan Imra'atul Aziz, bahkan diceritakan dalam buku tersebut bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam itu sudah membuka sarungnya, kemudian sudah berada di atas Zulaikha seperti halnya suami istri, sudah hampir saja melakukan sebuah perzinaan. Ini disebutkan dalam sebagian buku-buku kisah Nabi. Nah, kisah seperti ini kalau kita mendengar sebagai seorang Muslim, maka kita sulit untuk menerimanya. Ini adalah Nabi. Ini adalah Nabi. Ini adalah Rasul. Cerita tentang seorang nabi, cerita seorang rasul, afdalul makhluqat. Para nabi seluruhnya itu kan makhluk yang termulia. Wa kullan faddalna
'alal 'alamin. Dan seluruh para nabi itu kami muliakan atas alam semesta. Sehingga para nabi seluruhnya itu adalah makhluk yang termulia. Dan Nabi Muhammad adalah yang paling mulia di antara mereka yang paling mulia. Nabi Yusuf alaihissalam seorang nabi, seorang rasul, yang beliau itu adalah berarti termasuk makhluk yang termulia. Diceritakan katanya dalam kisah ini Nabi Yusuf alaihissalam punya keinginan zina, bahkan hampir saja melakukan zina. Tinggal sedikit dia sudah akan melakukan sebuah perzinaan dengan seorang perempuan istri dari Al-Aziz. Nah, kita sebagai seorang muslim mendengar cerita yang seperti ini pasti janggal. Bagaimana bisa? Sedangkan apabila misalnya kita diberi cerita tentang seorang yang soleh misalnya, seandainya, ini seandainya, bukan yang sebenarnya. Ini hanya sebagai takrib pendekatan. Seandainya diceritakan kepada kita Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mau berzina, kira-kira terima enggak? Kita tidak terima, padahal itu wali. Itu secara apa? Secara tabi'i saja, bukan secara syar'i. Karena secara syar'i seorang wali tidak maksum dari dosa. Bisa saja seorang wali itu melakukan dosa besar, bisa jadi. Tetapi dari sisi kita mendengar itu sudah merasa janggal. Masa sih Sultanul Aulia begitu? Kita sudah janggal. Jangankan Sultanul Aulia, misalnya kalau diceritakan seseorang yang menurut kita soleh, misalnya menurut kita dia adalah misalnya kiai, kemudian dia melakukan hal yang seperti itu saja sudah janggal di telinga kita, sudah janggal pada diri kita. Lalu apakah kita tidak janggal ketika kisah itu kemudian dinisbatkan kepada seorang nabi yang derajatnya itu sangat tinggi indallah? Maka seorang muslim nggak menerima kisah seperti ini. Kisah apa? Kisah yang mencela seorang nabi, seorang rasul. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ketika kita sudah merasa ada kejanggalan tentang kisah ini, bukan hanya kejanggalan dalam perasaan kita, kejanggalan dalam hati kita, tetapi ini juga janggal dari sisi akidah. Karena seorang nabi itu maksum dari perbuatan-perbuatan seperti ini. Maka kembalilah kita merujuk kepada penafsiran para ulama.